Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dian Mustikarati Channel. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan sehat walafiat ya. Baiklah, pada pembelajaran daring, saya akan berusaha menjelaskan materi bahasa Indonesia kelas 10 dan kelas 11. Sebelum menonton video kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi kelas 10 yaitu teks eksposisi. Apakah kalian pernah mendengar kata eksposisi? Mungkin kata eksposisi atau ekspos sering kita dengar pada siaran televisi. Contohnya seleb ekspos. Maksud kata ekspos di sini yaitu mengangkat suatu permasalahan yang terjadi pada diri selebriti yang disampaikan secara argumentasi dan dikuatkan oleh fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sekarang saya akan menjelaskan ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, permasalahan yang terjadi, yang kedua, adanya argumentasi, yang ketiga, fakta-fakta, dan yang keempat, adanya saran atau rekomendasi. Adapun fungsi dari teks eksposisi adalah mengupas atau memaparkan suatu permasalahan untuk mendapatkan solusi. Sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis dari teks eksposisi. Jenis-jenisnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ilmiah populer. Contoh dari ilmiah populer ini adalah teks berita yang sering kita dengar di televisi. Yang kedua, semi ilmiah. Contohnya jurnal, artikel, opini, dan tajuk rencana. Dan yang ketiga, ilmiah penuh. Contohnya skripsi, tesis, dan disertasi. Berdasarkan penjelasan tadi, apakah kalian sudah paham? Jika belum, silahkan tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar di bawah ini. Sekarang saya akan menjelaskan struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tesis atau pengenalan isu. Maksud dari tesis ini adalah berisi gambaran umum atau pengenalan umum terhadap topik yang akan kita bahas. Contohnya, jika kita ingin membahas mengenai pembelajaran daring selama COVID-19, maka isi tesisnya adalah kita akan menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya pembelajaran daring tersebut. Struktur yang kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen berisi argumentasi-argumentasi yang dikuatkan oleh fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sedangkan struktur yang ketiga adalah rekomendasi. Rekomendasi merupakan saran atau solusi dan biasa juga disebut dengan penutup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Yang kedua, menggunakan kata hubung kausalitas atau sebab akibat. Contohnya, karena, sebab, oleh karena itu, disebabkan oleh, dan sehingga. Yang ketiga, menggunakan kata hubung temporal atau urutan waktu. Contohnya, lalu, selanjutnya, setelah itu, dan kemudian. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak, atau maksudnya kata kerja yang melakukan kegiatannya tidak dengan fisik. Contohnya, memperhatikan, merasakan, berpikir, dan menggambarkan. Yang kelima, menggunakan kata rujukan. Contohnya, merujuk dan berdasarkan. Dan yang keenam, menggunakan kata persuasif atau kata ajakan. Contohnya, hendaknya, kita harus, kita perlu, dan sebaiknya. Demikianlah penjelasan mengidentifikasi informasi yang terdapat pada teks eksposisi. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai teks eksposisi. Jangan lupa subscribe, like,
komen, dan share di media sosialnya. Dan bagi yang belum memahami materi ini, silahkan tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan berjumpa lagi pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.